Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Video ini pasti akan tayang untuk malam hari ya teman-teman ya. Wah, kalau malam ternyata viewersnya bagus, makanya Mas Tulus akan tayangin malam aja deh. Ketemu sama Mas Tulus lagi di kesempatan hari edisi ke-21 Februari 2023 ya. Sebenarnya ngeles doang, sedih tayangin malam, tapi aku ini baru bangun teman-teman, dan Mas Wardi kan lagi posesif banget ya. Tadi selesai beres-beres, sebenarnya sudah masih better sih jam 11 kalau misalnya mau live atau mau syuting, tapi karena katanya tadi malam dia denger saya itu nangis. Dia denger tadi malam itu saya ngerengek-rengek dan juga teriak-teriak, jadi katanya kamu selesai masak istirahat. Aku sudah on cam, sudah siapkan semuanya buat live tadi, buat membahas ini, dilarang sama dia karena katanya kalau kamu sakit nanti aku repot. Repotnya kenapa? Karena nggak ada yang masakin dia. Dan dia sedang dalam kondisi sakit juga ya. Doain ya teman-teman, ini Masya Allah, Mas T juga betul lagi oleng banget, tapi jujur kemarin saya sempat periksa juga sudah, dan kata dokternya karena leher saya ini merah ya, di bagian sini, sebelah kanan itu merah, jadi sebetulnya hanya radang. Seperti biasa sakitnya Mas Tulus radang, kalau kebanyakan kerja, kebanyakan nyanyi begini radang, terus minumnya tidak dikontrol, makanannya tidak dikontrol, jadi saya sakit radang sebetulnya. Dan efeknya itu harusnya hanya demam dan tidak parah sebetulnya. Tapi memang ini kalau sudah istirahat, sudah seperti ini, saya sudah segar lagi karena tadi sudah mau syuting, Mas Wadi dipegang alatnya, di apa namanya, diambil, enggak, tidur, istirahat. Jadi saya selesai masak, selesai sarapan, saya suruh minum obat, saya suruh tidur. Dan ini saya baru bangun dan saya siapkan video buat kalian, dan sepertinya video ini akan tayang buat malam hari. Wes, gak apa-apa Mas Tulus yang sakit, Mas Wardi yang sakit, tim masak lagi sakit, gak apa-apa. Teman-teman yang nonton semuanya sehat. Dan kami insya Allah, saya, Mas Wardi, dan tim masak, kita doakan sama-sama mudah-mudahan kita segera pulih dari keadaan kita ya. Kalau saya sih jujur, nggak terlalu parah, rasanya cuman oleng-oleng aja, kayak ada sesuatu gitu. Nah, aku juga berprasangka kalau memang ada hal-hal aneh nih di balik sakitku nih. Ada apa ya? Mas Tulus kena kiriman santet. Nggak mungkin. Mas Tulus wetenge nek ditekoni wong Mas Tulus betungnya gendut gara-gara kena teluh ya wes salah. Mas Tulus ki gendut isinya sego nek teluh-teluhan. Bercanda ya teman-teman. Mas Tulus baik-baik saja kok ya. Hanya memang oleng-oleng biasa seperti biasa, tadi udah dicek ternyata kemarin saya memang punya radang di bagian tenggorokan bagian sebelah kanan. Jadi kayak ada luka merah gitu yang memang harus saya kontrol lagi. Tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan asin, terlalu manis juga nggak boleh ya. Jadi masih harus kontrol. Nggak boleh ngerokok, tapi
kayaknya nggak enak yo lelek ngerokok nih buri gak ngerokok gak enak. Rasanya ki anu apa jenenge kalau kita itu bagi laki-laki ya, kalau yang sudah ke kamar mandi apa terus orang rokok kita era enak di rumah saku. Wes sing sakit kita ya, kita semuanya sakit, insyaallah semuanya sembuh. Teman-teman yang nonton nggak ada yang sakit, teman-teman yang nonton semuanya sehat, amin ya Allah. Salam kangen, salam rindu untuk yang suka nunggu video Mas Tulus ya, yang baru pertama kali nonton atau para pendatang baru saya ucapkan selamat datang. Halo semuanya, salam kenal. Caranya Mas Tulus live begini ya, caranya Mas Tulus bikin video begini, jadi tolong dimaklumi. Intermezzonya mau kepanjangan mau apa, teman-teman tinggal geser ya. Mohon maaf, caranya sudah seperti ini. Oke, salam kenal yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Jangan lupa support Mas Tulus dengan langsung di subscribe. Like-nya jangan lupa, ganteng, cantik, sudah. Di-share, sudah. Kemudian jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang lagi nonton video ini jangan lupa juga support Mas Tulus dengan nyawer. Cara nyawernya gimana Mas Tulus? Ada tombol terima kasih dan super thanks di bawah video ya. Oke, terima kasih banyak. Hari ini AC nyala dan teman-teman ini saya di video ini sih saya mungkin bagi teman-teman ini nggak penting ya, tapi saya mau sedikit menceritakan apa yang saya rasakan tadi malam. Ini saya mimpi kurang enak ya. Mimpi kurang enak dan ketika terbangun itu di jam 2:24. Tadi malam itu 2:24 saya bangun karena saya sekarang kalau ada mimpi atau ada firasat tertentu saya langsung lihat jam. Jam berapa nih, hari apa, tanggal berapa. Dan tadi malam di tanggal 20, sudah masuk tanggal 21 ya jatuhnya, karena memang di jam 2:24 itu saya terbangun karena mimpi yang kurang enak. Dan teman-teman saya juga pengen cerita sedikit karena celotehan saya terkait dengan apa kemarin teman-teman mungkin tahu ketika saya syuting di video sebelumnya saya ngerasa kayak ada abu, kayak orang bakar-bakar, dan di sini kalau ada orang nabun nggak mungkin ya. Tempat tinggal Mas Tulus ini padat, jadi kalau ada orang bakar-bakar sangat-sangat tidak mungkin. Yang pasti di luar mungkin ada, tapi kalau tempat tinggal saya pastikan nggak ada. Dan kemarin setelah saya syuting, batuk dan juga bau belerang, bau debu, bau pedes di tenggorokan sampai nyegrak itu tuh langsung hilang teman-teman. Ketika saya selesai syuting, dan ini juga lumayan aneh menurut saya. Nah ini di video ini saya pengen cerita terkait dengan itu karena tadi saya sempat ngobrol sedikit sama Cerondol sama Eyang juga. Katanya ada salah satu gunung yang sudah mulai dari tanggal 19, oh teman-teman masih ingat nggak ketika Mas Tulus dulu bilang tanggal 19 itu ada aktivitas pertanahan, salah satunya gempa dan juga gunung erupsi. Masih ingatkah di video sebelumnya? Teman-teman ada setuju nggak kita bahas erupsi Gunung Semeru yang terjadi tanggal 19, kita lihat intuisinya. Setuju nggak? Kalau setuju tulis di kolom komentar, setuju Mas Tulus bahas erupsi Gunung Semeru. Oke? Kalau setuju nanti Mas Tulus buatkan video. Besok kita berarti ada 2 video. Kalau memang amin Mas Tulus fit keadaannya, besok kita buat 2 video ya. Salah satunya adalah membahas erupsi Gunung Semeru kalau teman-teman setuju. Dan saya akan meluaskan sedikit apa yang saya rasakan kemarin. Dampak apa sih sebenarnya, kenapa kok saya ngerasa kayak gitu, ngerasa kayak tersedak atau ngerasanya kayak ada sesuatu yang nggak enak. Nanti kita akan bahas di video ini. Saya pengen menjabarkan sedikit plus dengan menyampaikan mimpi yang saya rasakan tadi malam. Nanti saya juga menyampaikan sedikit hasil obrolan saya dengan Cerondol dan juga Eyang, karena saya juga sempat diskusi tadi pagi dengan apa yang saya rasakan. Ternyata kalau teman-teman kan ada beberapa yang sampai DM saya ya di Instagram, Mas Tulus bahas dong soal bau asap yang Mas Tulus rasakan sampai bikin tersedak, itu sebenarnya firasat apa? Ternyata setelah saya sampaikan ke Eyang juga ada sesuatu ya. Sesuatu itu apa? Nanti kita jelaskan. Wah, maaf ya Rek, tiba-tiba geluduk. Nanti kalau misalnya ada suara yang bersuara darudut harus dimaklumi, oke? Nah, Mas Tulus pengen bahas itu nanti ya. Sebelumnya, saudaraku orang-orang baik yang insya Allah dimuliakan sama Allah, amin. Teman-teman, Mas Tulus minta doanya, sedekah nasi box kita, amin. Alhamdulillah, sudah cukup. Sudah ada yang nambahi, barakallah, terima kasih. Ayo, teman-teman, kita sediakan
200 porsi ya, 200 porsi menu tambahan yang kita sediakan sampai hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Teman-teman yang masih pengen nambahin, ayo dibantu lagi terus-terus orang baik. Kita doanya sudah dikabul. Salah satu doanya sama Allah, sedekah nasi box kita diizinkan ada. Doa kita berikutnya adalah berdoa mudah-mudahan sedekah nasi box kita dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya atas izin Allah, amin. Teman-teman yang masih pengen nambahin sampai tanggal 1 Maret masih panjang waktunya. Silahkan kalian bisa cek kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau sedekah nasi box minimalnya 12.000. Selebihnya, tapi kalau teman-teman yang mau sedekahnya mungkin lebih daripada 200 box, teman-teman harus sesegera mungkin konfirmasi ya, karena memang untuk ekstranya kami hanya melebihkan 200 box untuk sementara waktu. Kalau misalnya lebih dari 200 box, misalnya Mas Tulus saya pengen sedekahnya 6 juta, sama seperti yang jumlahnya 2 kali lipat di tahun ini, gitu ya. Di bulan ini maksudnya. Kalau memang teman-teman punya inisiatif seperti itu, kalian harus DM Mas Tulus, karena biar ditambahin menunya. Ya, kita masih bisa tambah lagi, tapi untuk include yang sudah kami siapkan tuh sekitar 200 box kalau misalnya Allah izinkan ditambahi. Ya, oke. Terima kasih banyak yang bantu sedekah bumi. Ya Allah ya Rob, aku kadang-kadang bingung rasanya piye carane ya. Allah biar kasih jalan lah, kita pasrahkan sama Allah. Nggak munafik, saya pengen sesegera mungkin sedekah bumi itu kita selenggarakan ya. Karena kambingnya sudah dapat, sudah ada yang bantu, sedekahnya juga sudah ada, tapi dananya masih belum mencukupi sesuai dengan target. Teman-teman begini, mungkin teman-teman ada yang bilang gini, Mas kenapa nggak secukupnya aja, sedangkan kan kambingnya sudah ada, kenapa nggak secukupnya aja? Teman-teman, kambing itu 1 ekor ya, kalau misalnya kambing itu mungkin bisa untuk sekian porsi, kita buatnya cuma sekian porsi toh, ini akan zong, akan too much, akan nggak guna, kan sayang ya. Jadi memang kambing ini minimal kita buat untuk di 200 porsi teman-teman, karena 1 ekor kambing dan budgetnya itu 4 juta. Saya sudah tanya, budget kambing 4 juta itu kambingnya besar. Jadi kalau kita buatnya cuma 50 porsi, eman-eman lek kambing iki mau lek sedekahe nanggung. Jadi bukan berarti saya nggak bersyukur dengan apa yang sudah diterima. Lek iso, kita kan masih berusaha ya. Bukan berarti saya nggak terima. Tapi kalau memang Allah menghendakinya cuma segitu, ya mungkin kita akan siasati bagaimanapun caranya. Selebihnya, kita pasrahkan kepada Allah. Makanya doakan teman-teman mudah-mudahan sebelum puasa sedekah nasi box kita, sedekah bumi kita Allah izinkan sesegera mungkin bisa kita laksanakan. Amin. Yang pengen bantu sedekah bumi, silakan cek kolom komentar paling atas. Mas Tulus sematkan rekening permata atas namanya Tulus Rianto. Nggak ada batasannya berapapun Mas Tulus terima. Oke? Matur nuwun, terima kasih banyak tanpa terkecuali. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya pasrahkan kepada Allah, saya kembalikan kepada Allah sembari saya doakan sedekahnya jenengan tadi. Yo sibuk, yo buat nyawer, ya buat sedekah bumi. Saya doakan mudah-mudahan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan sedekahnya jadi pendorong doa untuk hajat segera dikabul sama Allah, untuk segala hajat baiknya. Amin. Semoga juga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala dari fitnah, musibah, bala, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk jenengan dan juga untuk keluarga besar. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih ge. Mas Tulus sih ngomong ini mripate ngembeng, angel rek, emang wonge cengeng. Makanya lek jenengan ngomong cengeng kon rukiah ki aku yo bingung. Masa nangisnya mergo ditempeli jin. Kadang-kadang aku bingung, aku tuh ngomong kayak gini aja seneng rasanya itu kayak, ya Allah Tulus ki sapa to iso gerakne wong akeh gawe sedekah nasi box, sedekah bumi itu rasanya kayak ya kayak saya tuh punya jalur spesial gitu loh dari Allah buat gerakin hati jenengan. Tapi kan yang ngerasain saya, makanya ngomong ngene mripate sarep ngembeng sarep metu banyune. Ngapunten ya teman-teman yang nggak berkenan ya. Yang mau pesan minyak bidara saya minta maaf, minyak bidara sudah saya kirim dari hari Selasa, tapi baru hari ini saya konfirmasi. Jadi malah ada yang sudah sampai katanya, Mas Tulus minyaknya sudah sampai lah. Saya baru mau foto resinya. Ngapunten karena Mas Tulus lagi oleng, jadi barang sudah saya kirim dari hari Selasa, tapi baru Rabu ini baru saya update resinya ya. Yang mau pesan silakan DM ke nomor WhatsApp yang di 0857, nama, alamat lengkap, nomor HP, nama penerima,
Kalau mau tahu fungsinya, cek dulu video Mas Tulus lagi packing, pahami caranya, harganya, berapa mili, fungsinya apa saja, setelah itu langsung pesan ke Mas Tulus. Oke? Terima kasih banyak, orang baik. Waduh, kesuwen ki golek. Sing selawas-selawas ki paham ya. Kalau yang baru-baru nih pasti akan komentarnya kelamaan curhatnya, kelamaan prolognya ini. Padahal wis tak genane berkali-kali. Mau gimana pun ya memang kayak gini caranya Mas Tulus. Jadi ngapunten, bukan saya nggak bisa terima kritik, tapi memang seperti ini caranya. Ini sudah Mas Tulus press. Coba tonton video-video yang lama. Walah, openingnya iso sejam dewe. Jadi maaf teman-teman, kalau yang lama mungkin paham, yang baru saya minta maklum karena memang caranya Mas Tulus seperti ini. Kalau tidak suka silakan langsung digeser ke mungkin ya 10 menit ke atas lah. Sudah Mas Tulus opening biasanya segitu. Ini di 14 menit. Yuk langsung ke topiknya aja. Ntar pada ngambek ya. Ingat teman-teman, kemarin Mas Tulus di video sebelumnya menyampaikan bahwa Mas Tulus punya rasa yang apa? Yang itu terasa sangat nyata menurut saya, bukan sekedar firasat saja. Karena saya prasangkanya mungkin karena AC saya baru dicuci atau baru dibersihkan, saya prasangkanya di situ awalnya, tetapi ternyata setelah saya selesai syuting yang kemarin ya, setelah selesai syuting, bener-bener baru selesai syuting, baru closing, itu bau itu nggak ada lagi teman-teman. Jadi cuman kecium ketika saya lagi syuting, dan sekarang hari ini alhamdulillah saya nggak nyium itu lagi. Jujur, sampai saya juga bingung. Sampai aku tuh nanya sama Wardi, kamu ngerasain nggak deh? Enggak. Kamu nyium nggak deh? Enggak. Dan hampir mirip-mirip dengan yang namanya, subhanallah, hampir mirip-mirip dengan yang namanya orang lagi manasin minyak, ya. Manasin minyak tapi lupa matiin. Kalau ibu-ibu pasti paham baunya. Hampir kayak gitu, tapi kayak ada debu yang keluar dari AC-nya, kemudian juga nyegerak. Kayak ada asap yang masuk ke hidung, kemudian nyegerak itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Bikin batuk itu loh, Rek. Nyegerak itu bahasa Indonesianya apa ya? Bikin batuk pokoknya. Itu yang Mas Tulus rasakan. Dan teman-teman perlu tahu, AC sudah diservis dari pagi ya. Jadi bukan berarti AC itu baru dinyalakan setelah Mas Tulus syuting kemarin. Tidak. Itu sudah jangka beberapa jam dari setelah dibersihkan. Jadi kalau saya sih prasangkanya adalah awalnya kan di AC karena baru dibersihkan. Ternyata tidak, semuanya tidak di situ. Karena ketika saya selesai syuting kemarin, di video yang kemarin, ini betul-betul bau itu, hawa itu tidak ada lagi, tidak terasa lagi. Dan sampai hari ini, alhamdulillah saya nggak kesedak sama bau yang ada di AC saya. Dan ini memang, kalau menurut hasil obrolan saya dengan Cerol dengan Eyang, ternyata bukan sesuatu yang biasa. Bukan firasat baen-baen, dan Eyang dan juga Cerondol menyampaikan ini bukan dari, kalau kalau kata Cerondol, bukan dari lemari itu. Katanya Cerondol itu lemari, padahal itu AC. Dan dia menyampaikan bahwa yang aku rasakan ini juga merupakan salah satu clue atau salah satu firasat bahwa akan adanya gunung yang akan erupsi dan juga dengan skala yang cukup besar. Udan terus ya Rek, ngapunten ya. Kalau mungkin audionya kurang enak didengar, Mas Tulus nyuwun ngapunten, tapi nanggung kalau kita mau closing sekarang. Yang saya rasakan ini ternyata adalah salah satu hal yang berhubungan dengan akan adanya gejolak yang ada di Indonesia. Saya nggak bisa sebutkan apakah Pulau Jawa atau pulau lain, tapi akan ada gunung yang akan bergejolak. Ini merupakan firasat yang saya rasakan, ternyata bukan dari AC tapi dari penyampaian Cerondol. Cerondol dan Eyang juga ngomong kalau mereka juga merasa yang sama. Tetapi kalau saya tidak cenderung ke bau belerangnya, tapi lebih kayak bau sengak gitu loh. Sengak wong masak tapi nggak dikasih gula, terlalu panas apinya, rasanya kayak gitu, kayak langsung nyegerak dan juga bikin batuk. Itu yang saya rasakan. Tapi kalau yang disampaikan Cerondol dengan Eyang, kalau yang mereka rasakan adalah bau yang lebih cenderung ke arah belerang. Kalau penyampaian Eyang, aku sih nggak tahu ya bau belerang itu kayak apa, tapi kalau katanya Cerondol, bau belerang itu juga nyengat dan juga bikin batuk. Ini yang dibilang Cerondol. Tapi secara pribadi saya nggak tahu bau belerang itu kayak apa. Saya tahu namanya tapi saya nggak tahu fisiknya.
Dan saya nggak tahu juga kalau belerang itu baunya seperti apa. Maaf, saya nggak tahu. Dan ternyata yang merasakan firasat itu bukan cuma saya, tapi juga Cerondol dan juga Eyang ketika beberapa jam sebelum saya syuting ternyata. Jadi Eyang dan juga Cerondol dulu ngerasain, baru saya. Nah, dengan penyampaian Cerondol dan juga Eyang terkait dengan firasat yang saya rasakan, saya sambungkan lagi kemudian dengan mimpi yang tadi malam saya rasakan gitu loh. Dan memang malam hari ini saya rasanya kayak memang oleng, betul, badanku tuh oleng teman-teman. Dan setelah pulang dari dokter bukannya enaknya cuma enak buat tidur, tapi selebihnya badanku rasanya nggak enak, badanku rasanya nggak nyaman karena aku ngerasa kayak diombang-ambing aja gitu, kayak goyang aja badannya. Dan ini juga hal yang sudah lama tidak saya rasakan. Dan ketika Wardi bilang saya terbangun nangis, sebetulnya saya itu mengalami mimpi. Kemudian ketika saya teriak-teriak, itu juga saya mengalami satu hal, di mana saya melihat di mimpi itu ya, saya ceritakan sedikit. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang akan lari dari api yang di mimpi saya itu ada semacam bongkahan tanah yang kayak apa sih, meletek itu apa bahasa Indonesianya? Retak ya. Tanah yang retak, kemudian retaknya itu tuh tiba-tiba mengeluarkan api. Dan saya banyak melihat orang-orang dari tanah ini mulai lari ke atas gunung, lari ke bukit, dan satu sama lain itu kayak saling menarik satu sama lain. Yang di atas narik yang bawah narik lagi, begitu seterusnya seperti itu. Kayak saling tarik-menarik satu sama lain. Kenapa saya berteriak? Karena ada satu barisan menggunakan baju cukup cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi justru baju-baju yang bagus-bagus itu, yang menggunakan baju bagus, menggunakan baju kebesaran tuh malah rontok semua ke bawah. Jadi saya teriak dan Mas Wardi bangun. Dan ingatnya saya teriak itu di jam 2:24. Saya ingat banget pas teriak. Tapi sebelumnya saya itu sudah nangis ketika melihat banyak sekali orang-orang yang justru melepaskan apa yang sudah dia bawa. Jadi teman-teman, di mimpi saya, orang-orang yang naik karena ada api dari tanah yang meretak tadi, atau ada bongkahan tanah yang tiba-tiba retak, kemudian ada api yang keluar, orang-orang ini pada lari ke atas gunung. Mereka tidak sadar, ternyata gunung itu di atas puncaknya juga mengeluarkan api yang ada jalur-jalur tertentu yang kayak ibarat kata tadi sebuah gunung. Maaf, di pandangan saya itu ada beberapa jalur api yang turun ke bawah, tapi yang orang lewat di sebelah sini. Orang-orang lewat sebelah sini. Dan ada satu clue yang saya lihat di sini adalah orang-orang yang menggunakan baju-baju yang cakep-cakep banget. Bajunya bagus, baju-baju kebesaran-kebesaran gitu, baju-baju adat gitu. Terus menggunakan pokoknya baju-baju kayaknya orang-orang kaya. Bahasanya kalau loh iki kok mambu meneh yang kula. Kalau bahasanya Eyang itu adalah baju-baju priayi, katanya orang-orang priayi yang justru tiba-tiba tuh rontok, jatuh semua ke bawah. Disitulah saya teriak spontan. Nangis, segan, habis nangis, habis teriak, ketika saya bangun sadar, saya nangis lagi. Nah justru orang-orang dengan baju yang compang-camping, bajunya tuh jelek-jelek, orangnya tuh kayak hitam-hitam, rambutnya tuh nggak rapi, pokoknya orangnya jelek semua, malah naik semua ke atas, malah selamat. Ada sebuah bukit yang memang kayak ada tempat persinggahan di mana mereka tuh naik ke atas dan akhirnya mereka itu selamat. Dan anehnya yang selamat ini justru orang-orang yang tadi yang menggunakan baju compang-camping tadi. Kenapa terlihat compang-camping? Karena mereka tuh kayak ngebuang yang tadi bawa hewannya dilepasin, dijatohin. Mereka bawa plastik-plastik, kantong-kantong, semuanya dilepasin ke bawah. Jadi alasan mereka untuk naik ke atas ini alasan mereka melepaskan apa yang mereka bawa adalah supaya tidak keberatan ketika naik ke atas gitu loh. Naik ke atas gunung tadi. Dan akhirnya kayak kambing, sapi, ayam, sampai tas kresek, ada kayaknya sih kayak uang, emas, segala macam tuh kayak sengaja dijatuhin, kebakar sama api yang muncul dari tanah tadi. Dan itu tuh rontok kabeh, harta benda itu nggak ada artinya di situ. Mereka sibuk menyelamatkan diri. Dan yang kecelakaan atau yang banyak yang rontok ini justru orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang yang kalau kata yang tuh priayi, yang memang sibuk membawa harta bendanya, bawa kotak lah, bawa pedang lah, bawa tombak, bawa panah segala macam. Dan mereka itu jatuh karena kerepotan membawa apa yang
yang mereka bawa gitu loh. Di mimpi itu kenapa saya nangis? Karena ya satu, saya tuh orangnya kan nggak tegaan ya. Walaupun di mimpi itu saya justru ketika orang-orang itu jatuh kok saya kesel gitu. Karena di mimpi itu seakan-akan saya tuh udah ngasih tahu, ayo, wes nggak usah dipikir itu, yang penting naik dulu aja. Dan aku tuh ngerasa kayak lagi di satu satu titik, apa mungkin aku di helikopter atau apa gitu, kayak terbang di antara mereka, yang aku tuh ngoceh, teriak-teriak, dimana ketika orang-orang itu sudah tak bilangin, nggak usah dipikir kuine, wes bene sapine, weduse biarin hewannya, biarin harta bendanya, yang penting sama naik dulu sama keluarga, naik ke atas. Nah, benar ketika yang saya bilang ternyata orang-orang yang tadi yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang tidak terlalu kotor badannya itu malah jatuh semua karena keberatan barang yang mereka bawa. Orang-orang dengan baju yang compang-camping wis podo ireng kabeh, sebab ada yang kebakar kulitnya, ada yang kebakar bajunya, karena api itu muncul dari beberapa titik gitu loh teman-teman, kayak tanah satu retakannya banyak terus itu keluar api. Jadi ada beberapa yang sudah terbakar badannya atau bajunya, yang justru selamat setelah mereka melepaskan apa yang mereka bawa. Dan ini juga salah satu hal yang bikin saya tuh jadi kayak emosional pas bangun. Betul-betul saya. Jadi pas bangun tidur setelah mimpi itu yang saya rasakan satu, saya sedih luar biasa, emosiku luar biasa, dan teriak ketakutanku luar biasa. Gimana sih rasanya ngelihat ada makhluk-makhluk Allah, kalau mungkin hewan nyemplung ke lubang atau ke keretakan yang ada apinya itu aku nggak terlalu ngerasa gimana-gimana ya, walaupun tetap ngerasa sedih. Apalagi ketika saya melihat sesama manusia yang kayaknya tergelincir, jatuh, dan banyak banget ke bawah. Dan sepertinya juga dari apa yang saya perhatikan di sini, kayak yang dari beberapa populasinya tuh dari banyak banget, yang selamat ke atas tuh cuman beberapa aja. Dan memang saya tidak merasa mimpi saya tuh selesai pada titiknya, karena saya tidak menyadari atau tidak merasa bahwa orang-orang ini naik semua atau tidak. Karena selesai saya melihat mereka masih berjuang naik ke atas, saya melihat di sisi kiri gunung yang tempat mereka naik itu juga ternyata juga sudah mengeluarkan api. Jadi kalau tanahnya retak mengeluarkan api, gunung di bagian sebelah kanan ya sebelah kanan dari saya perhatikan itu juga mengeluarkan api, tapi ke bawah arahnya. Sedangkan yang sebelah kiri ini tidak mengeluarkan api, tempat mereka untuk naik ke atas. Dan akhirnya ada beberapa poin yang saya lihat tadi, yang selamat itu justru orang-orang yang nggak punya apa-apa, orang-orang yang sudah nggak pegang apa-apa lagi, yang dipegang cuma keluarganya. Istilahnya itu cuma orang-orang terkasihnya yang mereka tarik ke atas, dan mereka tuh aku lihat kayak semacam apa ya, bukit yang besar sekali buat ngumpul orang-orang di sana. Dan ini gunungnya kayak yang ini loh, kayak yang pernah tak lihat, tapi aku nggak berani ngomong soal gunung itu. Kayak aku pernah lihat gunung itu ketika aku pergi ke satu tempat, maaf aku nggak bisa bilang. Dan ini nih kayak semacam bukit besar yang akhirnya buat mereka istirahat, tempat mereka untuk tidur. Dan kenapa saya menangis, kemudian saya emosional? Yang pertama, saya melihat orang-orang ini sudah memasrahkan hidup mereka dengan Tuhan, kayak udah nggak mikirin bodo amat lah dengan harta benda gue yang udah gue cari selama ini. Kayak mereka tuh ninggalin apa aja gitu loh. Mereka udah nggak mikirin mobil, nggak mikirin kendaraan yang di bawah. Mereka cuma intinya jalan ke atas, saring dorong, yang di atas narik, yang di bawah dorong lagi. Dan lambat laun tuh kayak apa ya, aku ngelihatnya kayak yang kalian kok masih mikirin itu sih. Kan aku juga di mimpi itu kayak, kan aku sudah sering ngasih tahu bahwa kalau ada musibah itu yang perlu kita siapkan adalah surat-surat penting sama obat-obatan gitu loh, segera mungkin gitu loh. Jadi kayak masih banyak orang yang meninggal, yang bikin aku sedih sama emosi tuh orang-orang meninggal nih gara-gara mempertahankan apa yang harus dibawa. Ngerti teman-teman? Jadi aku emosinya melihat mereka tuh kok masih, ya Allah ya Rob, orang-orang sudah mau naik ke atas, kalian masih takut kehilangan apa yang kalian punya, sampai kalian jatuh kemakan sama apinya. Dan itu yang membuat saya emosi, melihat keserakahan di depan saya gitu loh. Itu emosi saya. Sedihnya adalah ketika melihat orang-orang tuh terjatuh, kemudian juga melihat orang-orang sudah mengikhlaskan segala sesuatu. Gak ada yang lebih penting daripada keluarga saya, gak ada yang lebih penting. Dan aku dengar mereka tuh zikir, ada yang nggak tahu mungkin agama apa, aku nggak tahu, tapi mereka tuh kayak pas aku tanya dengan orang yang di sampingku, aku nggak tahu orang itu siapa, mereka tuh baca apa ya katanya, ya mereka tuh berzikir sama kayak kamu, istilahnya gitu.
Tapi kayaknya aku nggak tahu. Itu mungkin agama lain mungkin ya istilahnya baca serat atau apa saya nggak tahu. Tapi kalau di kita saya mendengarkan ada yang membaca zikir, kemudian menyebut asma Allah segala macam, kemudian beristighfar dan lain sebagainya. Mendengar seperti itu tuh rasanya kayak nangis, kayak sedih, nelongso rasanya. Dan di situ justru saya tidak merasa bahwa oh saya punya keluarga, saya punya siapa, dan saya itu di mimpi itu rasanya sudah yang kepalaku tuh kayak ada darah yang sudah di atas kepala yang sudah modor mau pecah, dan di mimpi itu saya rasanya sudah mau mati. Bukan sebagai seorang yang hidup. Di mimpi itu rasanya saya kayak udah yang badan saya itu sudah enteng banget, tapi yang berat itu bagian kepala. Yang saya rasakan ketika di mimpi itu rasanya seperti itu. Karena ada beberapa hal yang aku rasakan tuh justru kayak apa ya? Ya lu tuh udah nggak punya daya dan upaya apa-apa gitu loh. Aku udah coba ngomong, kalian tuh udah lepasin aja kambingnya, lepasin aja motornya, ada yang nekat bawa motor, dorong ke atas, naik gunung, akhirnya apa? Jatuh, brek, dan sama orang sama motornya nyemplung ke api, dan makin lama itu api makin besar teman-teman, makanya sampai teriak, saya nangis, bangun-bangun tuh, aku juga lagi bangun, jadi kesel sendiri karena terbawa emosi tadi. Dan ternyata teman-teman, dari beberapa hal yang aku ceritakan tadi, maaf terlalu panjang, dari firasat dan juga mimpi yang aku rasakan, ternyata dari versi yang disampaikan Cenodol dan juga Eyang, ini merupakan clue memang akan ada gunung yang dalam tanda kutip akan beraktivitas secara aktif. Saya nggak berani menyimpulkan gunung A, gunung B, tapi aku harap mungkin nanti, apalagi Merapi ya, Merapi itu yang aku tahu dari Mas Enggar itu memang ada beberapa sistem terbaik kayaknya di Asia Tenggara yang mengontrol kondisi Merapi. Jadi sehingga kalau menurut aku sih kayaknya Merapi akan terdetek kalau misalnya akan ada aktivitas gunung secara besar. Kita coba lihat nanti ke depannya apakah memang firasat saya itu juga menimbulkan sesuatu. Dan ada satu celetukan yang bikin saya agak-agak sedih karena yang bilang kalau hawa cabenya itu atau hawa sengaknya itu adalah hawa dari tanaman cabai yang terbakar. Dari tanaman cabai yang terbakar karena lavanya tadi sehingga menyebabkan saya tersedak. Ya mungkin keluhnya adalah tempat yang banyak tanaman cabainya. Gunung yang lagi aktif atau mungkin sudah lama tidak aktif dan ada tanaman cabai di sekitar gunung itu, saya juga nggak tahu. Saya nggak berani spekulasi terlalu jauh. Kalau teman-teman nanya, Mas Tulus kenapa nggak jelasin tempatnya di mana, kapan terjadinya? Kalau saya tahu, saya akan sampaikan secara detail, tapi saya punya batasan. Kalau kalian mau tahu detailnya, mau tahu lebih detail lagi, tanyanya sama Tuhan, coba. Mas Tulus bukan kanan tangannya Tuhan, jadi Mas Tulus nggak paham. Ya, ada batasannya. Jadi beberapa hal yang saya rasakan dari mimpi dan juga firasat yang sedang saya rasakan sekarang merupakan satu contohnya, merupakan satu clue-nya bahwa akan ada gunung yang dalam tanda kutip erupsi secara besar. Akan ada gunung yang aktif secara besar-besaran dan akan di atas yang sebelumnya. Mungkin erupsi secara membabi buta, kita juga nggak tahu. Dan maaf dari yang disampaikan yang ternyata simbol orang-orang yang jatuh tadi adalah orang-orang yang mengikuti amarah atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang terkait dengan jadi korban. Korban dalam tanda kutip ini tidak selalu meninggal, tetapi dalam arti menjadi korban dari sesuatu yang tidak pasti. Mungkin dia terhasut ya, kemudian jadi ikut-ikut rusuh, ini juga bisa. Kemudian juga mungkin saja ini adanya gunung yang erupsi secara besar ini mungkin mendadak sampai maaf ada orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan diri juga. Aku juga tidak bisa menyampaikan itu secara jauh, amit-amit mudah-mudahan gak ada. Aku sih harapannya doanya sama Allah, satu mudah-mudahan Allah tiadakan kalau emang Allah mengizinkan. Kalau Allah tetap mengizinkan ada dengan kadar yang kecil saja, dan mudah-mudahan juga kalau misalnya harus ada, orang-orang di sekitar gunung tadi bisa sesegera mungkin mendeteksi ini secara dini sehingga bisa melakukan tindak penyelamatan secara lebih lebih sempurna sehingga banyak yang selamat, jangan sampai ada korban jiwa. Menurut aku sih di situ. Nah, ada satu clue lagi yang disampaikan Eyang bahwa akan banyak hewan ternak yang juga menjadi korban, tanaman yang menjadi korban. Ini dari
hasil beliau menyampaikan ke saya sambungkan dengan mimpi yang saya rasakan juga. Dan yang terakhir adalah yang selamat, ya, entah ini selamat dari segi apapun. Selamat dari musibah, selamat dari kerusuhannya kah, selamat dari fitnah-fitnah yang sekarang sedang beredar mancing kita buat rusuh, selamat dari sesuatu yang mengarahkan kita dari sesuatu yang kurang enak atau mengakibatkan kita menjadi tersesat, kemudian menjadi korban dalam tanda kutip, tertipu, termakan hoak, kemudian juga jadi korban musibah dan lain sebagainya. Ternyata yang selamat adalah orang-orang yang tidak memikirkan harta, alias orang-orang yang tidak tamak, orang-orang yang tenang pemikirannya, orang-orang yang netral segi pandangnya. Ini yang akan membuat mereka menjadi selamat dari sesuatu yang buruk tadi. Jadi kita itu seakan-akan sekarang sedang digambarkan dekat dengan sesuatu yang kurang baik menurut Eyang. Dan sesuatu yang kurang baik tadi bisa saja mempengaruhi orang-orang yang besar. Kenapa gambaran di mimpi saya itu saya melihat banyak para priai yang justru jatuh karena mereka tuh serakah, karena mereka itu gambarannya adalah mereka tuh mengedepankan amarah, sedangkan orang-orang yang selamat memang dari mimpi saya melihat ada orang-orang yang naik ke atas, justru orang yang camping-compang-camping. Jadi orang-orang yang akan selamat dari kejadian sesuatu ini, maaf saya nggak bisa mendetailkan, adalah orang-orang yang bisa mengontrol amarah, orang-orang yang bisa mengikhlaskan atas segala sesuatu untuk kebaikan. Baik itu kayak misalnya sekarang kan kita punya harta ya. Ini sangat berhubungan dengan harta sih yang disampaikan yang ini. Tahun ini tuh akan banyak orang yang justru serakah dengan apa yang sudah mereka punya. Kurang terus-terusan kurang. Lebih cenderung ke harta ya. Jadi kayak yang selamat itu adalah orang-orang yang tidak mengedepankan amarah, nafsu amarahnya, kemudian orang-orang yang dengan ikhlas melepas apa yang seharusnya mereka tidak bawa mati. Dalam arti dalam tanda kutip di sini adalah harta. Jadi capek-capek nyari duit kan nggak bisa kita bawa mati. Ada nggak teman-teman yang bisa mengikhlaskan kerjaan puluhan tahun, membangun bisnis puluhan tahun, tapi takut kehilangan harta yang sudah dibangun selama puluhan tahun? Ada nggak yang takut kayak gitu? Aku rasa manusiawi ketika ya gue memperjuangkan ini puluhan tahun tulus, kalau gue takut ya wajar dong ya. Masih ada orang-orang seperti itu, dan orang-orang yang dengan ikhlas melepaskan sesuatu yang sudah kita perjuangkan. Di sini pelajarannya disampaikan yang adalah orang-orang yang selamat itu justru orang-orang yang tidak serakah, sama tidak tamak dengan harta. Yang kedua, ikhlas melepaskan sesuatu yang betul-betul dia cintai. Dalam tanda kutip di sini garis bawahnya adalah harta ya. Apapun yang kita miliki bisa kapan saja Allah ambil. Apapun yang kita cari selama puluhan tahun dengan perjuangan darah dan keringat, semuanya bisa Allah ambil kapanpun Allah mau. Di sini juga ada sebuah pelajaran di mana kita bisa mengikhlaskan segala sesuatunya. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa melakukan keikhlasan dalam menyampaikan sesuatu atau apa yang kita miliki, insya Allah Allah akan jadikan kita orang yang selamat dari atas segala apapun. Ya, amin. Doa terbaik teman-teman, ini hanya cerita, ini hanya ulasan dari firasat dan juga mimpi. Teman-teman nggak perlu terlalu jauh mengartikannya kemana-mana. Teman-teman juga nggak perlu ngebully saya, nanti ujungnya lari ke fisik juga jangan. Karena di video awal sudah saya sampaikan, teman-teman mau percaya boleh, mau tidak juga silahkan. Aku sih berharap segala sesuatu yang aku sampaikan ini manfaat buat diukur, buat dijadikan bahan pembelajaran saja. Selebihnya, teman-teman kalau suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Jadi saya nggak mau lagi ke depannya ada orang-orang yang berkomentarnya kurang enak, larinya kemana-mana. Saya nggak mau yang seperti itu. Jadi fokus saja. Kalau kalian mau nonton silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip ya. Mau percaya boleh, kita nggak perlu berprasangka kemana-mana. Pokoknya walaupun dari firasat dan juga mimpi yang saya rasakan ini adalah salah satu hal yang maaf, ini bukan sesuatu yang baik menurut saya, artinya ya, bukan clue yang baik dari firasat saya, tapi kita tetap harus berprasangka baik kepada Tuhan. Yang pasti, rencana Allah itu yang paling sempurna, rencana Tuhan itu yang paling perfect, yang paling sempurna rencana Tuhan. Kalau memang Allah mau ngasih musibah, pasti ada hikmah di balik itu. Tetapi, sebagai hamba Tuhan yang insya Allah, amin, doanya mudah-mudahan pada dikabul, salah satu doa yang kita ucapkan adalah, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang Mas Tulus ceritakan di firasat ini. Dan mudah-mudahan kalau harus terjadi dengan skala kecil, kalau bisa jangan sampai ada korban jiwa. Amin ya Allah.
Bukan melawan takdir, tapi kita berusaha ngemis sama Allah supaya kita dijauhkan dari itu. Kalau bukan kita, setidaknya kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin tinggalnya di komplek-komplek yang dekat dengan gunung yang aktif. Mudah-mudahan juga Allah selamatkan dari itu. Dan aku yakini, aku berdoa mudah-mudahan teman-teman yang nonton dan juga saya termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Oh iya, aku melihat komentar yang nyebut saya Mbah ya. Tolong dong, jangan sebut Mbah, Mas Tulus itu 35 tahun ya. Tahun ini Mas Tulus usianya 35 tahun. Jadi kayaknya kalau kalian manggil Mbah tuh kesannya kayak malah ngenyek. Seakan-akan aku ki dukun gitu loh. Jangan gitu ya teman-teman ya. Saling menghormati aja ya. Mungkin bukan bermaksud ngenyek, tapi kadang-kadang kalau kata-katanya Mbah itu kita kok koyok piye ngono aku ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Gunakan bahasa yang baik, kan sudah ada video di awal. Suka ditonton, tidak suka di-skip. Jadi jangan ngotorin tangan buat ngenyek Mas Tulus ya. Mudah-mudahan manfaat weh. Saya nggak mau ngomong apa-apa, intinya jadilah manfaat bagi orang banyak teman-teman dengan saling mendoakan. Gak usah peduli omongan orang. Kowe iki nakal, kowe iki urung bisa ibadah bagus. Agama kamu tuh kurang baik, doamu tuh belum tentu dikabul sama Allah, belum tentu dikabul sama Tuhan. Gak ada yang model seperti itu. Doa itu antara kamu dan Tuhan. Yang berhak mengkabul itu Allah. Makanya perbanyak mengucapkan yang baik biar hasilnya juga baik. Itu lebih terbaik daripada nanti terkesan bla 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 bla, ngata-ngatain orang ya, ngomongin orang. Nggak boleh teman-teman. Semua orang pasti ingin menjadi baik, saya yakin dan percaya itu ya. Silahkan disimak, diartikan apa yang Mas Tulus sampaikan. Terima kasih, semoga manfaat. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya dari pembahasan Mas Tulus tuh kesannya kayak keminter sok gurui gitu. Mas Tulus nyuwun ngapunten, nggak ada maksud di situ ya. Kita di sini sama-sama belajar, oke? Terima kasih banyak teman-teman, semoga manfaat yang saya sampaikan ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah, kerjaannya awet. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya usaha, pengen punya rumah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan hajat jenengan segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset sekarang, semoga asetnya cepat terjual, mau rumah, mau kendaraan dan lain sebagainya, semoga cepat jadi solusi keuangan buat jenengan. Amin ya Allah. Yang sedang merintis usaha, saya doakan mudah-mudahan usahanya lancar, laris dagangannya. Amin. Semoga yang Mas Tulus firasatkan hari ini tidak terjadi. Semoga hanya sekedar sanepo, gambaran dari firasat biasa, tidak ada musibah apapun. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan yang lagi nonton video ini, termasuk orang-orang yang dijaga, orang-orang yang dihindarkan dari penyakit, virus, bala, musibah, dan dari hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Aduh, 40 menit lagi. Yakin? Wah, Mas Tulus ki lagi oleng ya oleng, nek adung ngoceh sejam. Oke, teman-teman terima kasih ya, karena videonya akan tayang malam, jadi saya ucapkan selamat istirahat, selamat tidur. Mohon maaf untuk segala kata-kata yang kurang berkenan ya. Ketemu lagi di next video, oke? Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe saudaraku. Like-nya jangan lupa ya, oke? Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat tidur teman-teman, mimpi indah ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.